Halo Studio Lovers, tentu menarik ya untuk mengikuti dinamika relasi politik antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP, partai pemenang pemilu yang mengusungnya hingga di karir politik tertinggi kekuasaan di negara ini. Nah, menariknya nih karena di ujung kekuasaannya pula, Jokowi bukan semakin dekat dan kuat relasinya dengan partai yang turut membesarkannya itu, justru sebaliknya, merenggang. Bahkan boleh jadi telah berpisah jalan. Kok bisa ya? Nah, menurut Sekjen PDIP Hasto, belak-belakan soal kebohongan yang telah dilakukan Jokowi soal arah politik hingga keputusannya mengusung Gibran maju menjadi cawapres Prabowo. Apakah dengan kericuhan elit politik PDIP saat ini secara gamblang membuktikan bahwa PDIP telah ditipu secara habis-habisan oleh Jokowi dan Gibran? Nah, mari kita simak ya informasi lengkapnya melalui video berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pisah jalan Jokowi PDIP semakin jelas dan kentara pada peringatan hari ulang tahun ke-51 PDIP 10 Januari 2024 lalu jelang pelaksanaan pemilu. Jokowi yang setiap tahun menghadiri hari ulang tahun PDIP itu kali ini tidak nampak. Tak kirim karangan bunga pun tak berikan ucapan selamat melalui video ataupun media massa. Sesuatu yang janggal, ibarat anak kandung yang tak menghadiri perayaan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Padahal itu sudah menjadi agenda rutin tahunan. PDIP melalui Ciko Hakim mengaku bahwa pihaknya sengaja tidak mengundang Jokowi karena sudah tahu Jokowi tidak bakalan hadir sebab akan melawat ke sejumlah negara. Nah, sementara itu Jokowi tetap mengagendakan ke luar negeri meskipun tentu sudah tahu kalau partainya itu akan ada anniversary. Nah, bisa jadi adalah kesengajaan. Hal ini menjadi satu kenyataan politik yang turut mengonfirmasi kian memburuknya hubungan Jokowi dengan PDIP dan sudah menjadi rahasia publik. Relasi Jokowi PDIP benar-benar telah berada di titik nadir. Sudah tidak ada titik temu, PDIP kecewa, marah, air susu dibalas tuba oleh Jokowi dan keluarganya. Kecewa berat bukan saja karena Jokowi memberi restu kepada putranya Gibran Raka Buming Raka hingga ikut dalam kandidasi Pilpres melawan PDIP, tetapi prosesnya sendiri melukai rasa keadilan publik, sebut PDIP. Skandal di Mahkamah Konstitusi atau MK yang melibatkan Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi atau paman Gibran, hingga diturunkan dari ketua MK karena melanggar etik juga menjadi salah satu alasan memanasnya hubungan Jokowi-Gibran dengan PDIP. Sikap politik itu ditunjukkan dan justru terjadi ketika atau setelah Jokowi telah mendapat relasi serta kawan politik yang baru atau partai-partai di luar PDIP. Seakan-akan ada amnesia dalam konteks karir politik elektoral Jokowi yang panjang selama lebih dari 22 tahun tidak terlepas dari kontribusi besar PDIP. Tanpa PDIP, Jokowi bukanlah siapa-siapa di perpolitikan Indonesia. Betul, Jokowi juga memberikan kontribusi atau efek ekor jas atau kotel efek ke PDIP, terutama dalam pemilu terakhir nih di tahun 2019 lalu. Tetapi itu bukan sesuatu yang signifikan, karena sebelum era Jokowi pun PDIP sudah merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Nah, sehingga nih bila kemudian pada hari ulang tahun PDIP di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, lantas ia tidak menyempatkan waktu hadir, tentu menjadi wajar jika sikap politik Jokowi dipertanyakan. Apalagi nih pada hari-hari sebelumnya lewat media massa ataupun melalui media sosial, nampak Jokowi meluangkan waktu untuk makan dengan sejumlah pimpinan partai. Masa iya dengan PDIP sebagai rumah politiknya, Jokowi malah justru menjauh?
Nah, Jokowi ini diketahui makan malam dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Menteng, Jakarta, Jumat 5 Januari. Sarapan dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Sabtu 6 Januari, serta makan siang dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di meja restoran di Kota Bogor, Minggu 7 Januari 2023 lalu. Kerenggangan politik sejauh ini tidak tiba-tiba. Rumor politik menyebut alasan berubahnya fatsun politik Jokowi tidak terlepas dari faktor kekecewaannya terhadap Megawati yang kerap tidak memposisikan dirinya secara proporsional. Nah, kurang begitu dihargai mungkin. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan nih, di banyak kesempatan, terutama dalam forum-forum internal PDIP, Jokowi kerap disebut atau hanya dianggap sebagai petugas partai. Kapasitasnya dikerdilkan. Sikap Jokowi ini tidak ubahnya dengan apa yang ditunjukkan putranya Gibran dan menantunya Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan. Mereka semua yang telah dibesarkan oleh PDIP, seolah datang tampak muka, pulang tampak punggung. Tak ada kulonuwun ataupun pamit secara baik-baik, seraya berterima kasih kepada PDIP, terutama dengan Megawati. Nah, dilansir dari Kompas, Gibran Raka Buming Raka pernah memenuhi panggilan PDIP di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin 22 Mei 2023 lalu. Ditanya lebih lanjut apakah pemanggilan itu terkait Gibran yang bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Nah, menanggapi isu yang beredar, Gibran pun memberikan pembelaan. Putra sulung dari Presiden Jokowi itu pun mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo hanyalah sebatas mendampingi saja. Kalau doa-doa yang lain, berkhianat, didoakan, dilaknat, saya terima itu. Besok Senin 22 Mei 2023 dipanggil DPP PDIP, ya berangkat, saya manut, imbuhnya. Dia pun menegaskan undangannya kepada Prabowo beberapa hari yang lalu hanya untuk makan malam bersama saja. Nah, berbeda dengan kenyataannya saat Ketua Umum Gerindra sekaligus baca pres Prabowo Subianto telah memutuskan cawapres pendampingnya di Pilpres. Prabowo mengumumkan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya dari Koalisi Indonesia Maju Minggu 22 Oktober 2023. Nah, menurut pengamat politik M. Ihsan Tualeka, sungguh ini menampakkan ketiadaan etika politik dan nir karakter. Menjadi contoh dan pelajaran kurang elok bagi generasi bangsa. Etika yang mestinya adalah pijakan tertinggi dalam berbangsa justru diabaikan. Sayangnya dalam politik ini, PDIP tidak kunjung mengambil langkah tegas. Seperti bagaimana PDIP memberikan sanksi kepada Budiman Sujatmiko setelah secara terang-terangan mendukung Prabowo. Nah, hal ini ditengarai karena PDIP sementara ini tidak mau kehilangan kursi di kabinet jelang pelaksanaan pemilu, karena tetap mau mendapatkan manfaat politik jelang pemilu dari kaki-kaki politiknya di kabinet. Meskipun tahu nih dalam Pilpres kali ini Jokowi lebih condong atau bahkan menjadi kingmaker bagi Prabowo dan putranya Gibran, PDIP terkesan membiarkan, mengalah, sembari sesekali menjadi semacam oposisi internal secara diam-diam terhadap pemerintah. Nah, Studio Lovers, menarik kita tunggu ya keputusan yang akan diambil oleh PDIP terhadap sikap politik Jokowi sejauh ini. Nah, sekian ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.